Oke, selamat malam. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang sempat tertunda lama ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Yang pertama ini dari Mbak Kita. Mbak Kita online nggak hari ini? Mbak Kita online nggak? Nggak ada ya, belum datang ya. Eh, Oke, sudah. Good. Ya, ini pertanyaan dari Mbak Kita. Oh iya, oke. Jadi pertanyaan Mbak Kita itu kan mengenai eh, preposisi ya. Ada beberapa koreksi sedikit sih. Jadi itu kata sambung itu diganti kata depan. Jadi bukan kata depan. Eh, jadi kalau Anda buka di halaman 4.10 activity 2 itu ada perintah yang keliru. Jadi soalnya itu keliru gitu loh. Jadi itu kan soalnya saya bacakan ya. Lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata sambung yang tepat gitu kan ya. Nah, sebetulnya itu bukan kata sambung, maksudnya adalah kata depan atau preposisi. Kalau kata sambung itu nama lainnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau kata sambung nama lainnya ada yang tahu nggak? Kalau Anda mau jawab silahkan ditekan yang gambar mikrofon itu ya. Jadi itu baru suara Anda bisa terdengar. Ada yang tahu? Kata depan, kata sambung itu nama lainnya apa? Ya, betul sekali. Oh ya, jangan lupa nanti yang bisa jawab pertanyaan, yang aktif, ya, yang punya pertanyaan juga dapat poin. Jadi nanti tolong Anda catat sendiri-sendiri. Setelah pelajaran selesai, nanti silahkan tuliskan ya di grup. Jadi nanti saya sudah bikin kok ya. Itu yang untuk posting poin itu ya. Jadi nanti silahkan Anda tulis misalnya gini, ini kan online kedua gitu ya. OL2 lalu nama Anda ya, misalnya siapa tadi yang jawab Pak Heni gitu ya, misalnya Heni gitu kan. Terus Anda tulis poinnya berapa? Oh ya, ya Mbak Kita ya tadi ya. Oke, misalnya kita OL2 strip kita gitu ya. Strip hari ini dapat berapa poin gitu kan. Nah, nanti Anda tulis sendiri. Nah, nanti di akhir semester saya akan hitung poinnya. Karena eh, ada satu penilaian untuk partisipasi ya. Jadi nilai partisipasi. Nah, nilai partisipasi ini eh, saya lihat dari poinnya ini. Jadi point of the day ini nanti saya hitung sebagai nilai partisipasi. Oke ya, jelas ya. Nah, betul sekali tadi kata sambung itu nama lainnya itu conjunction atau konjungsi. Jadi jangan salah, ini soalnya kan keliru ya. Jadi bukan kata sambung tapi kata depan. Kalau kata depan itu preposisi. Nah, terus terkait dengan pertanyaan Mbak kita ini, jadi gini, di modul itu ada yang salah juga ya. Jadi kuncinya itu salah. Jadi eh, apa? Tidak seperti itu.
Oke, lalu eh, ini pertanyaan lagi. Apakah sudah paten atau memang preposisi itu pasangannya? Jawabannya iya, gitu. Jadi memang ada beberapa kata, kata kerja ya, yang pasangan preposisinya tuh ya itu gitu ya. Memang paten gitu. Nah, itu kata-kata yang semacam itu kita sebutnya prepositional verb. Ya, prepositional verb. Misalnya kayak come up gitu ya. Come itu datang, up itu kan preposisi. Nah, itu come up itu gabungan seperti itu. Nah, itu kita sebutnya prepositional verb. Nah, kemudian selain ini saya mau jelaskan tambahan lainnya ya. Jadi selain ada prepositional verb di mana itu gabungan dari verb atau kata kerja ditambah dengan preposisi atau kata depan. Nah, kalau Anda mau cek itu ada di ini sudah saya kasih linknya, Anda boleh lihat ini ada listnya ya. Nah, ini contohnya banyak sekali nih. Ada account for ya, kemudian accuse someone, jadi orang siapa gitu ya. Misalnya accuse Gita of gitu. Ya, itu ini beberapa contoh prepositional verb. Jadi paten Mbak Gita ya. Lalu setelah itu ini tadi tambahannya yang saya mau sampaikan, selain prepositional verb kita juga mengenal yang namanya phrasal verb. Hampir sama ya, hampir sama, bahkan rumusnya itu sama gitu ya, rumusnya itu sama. Nah, sebelum ke itu perbedaannya apa, karena kan ini sama. Kalau sama maksudnya sama tapi ada bedanya gitu ya, tapinya nanti akan saya jelaskan. Terus contoh phrasal verb ya, contoh phrasal verb itu seperti ini. Ini sama ya rumusnya, jadi gabungan dari kata kerja dan preposisi, tapi ada bedanya. Nah, misalnya seperti ini kan, ask someone out, itu artinya invite on a date. Lalu ask around, add up to something, dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa baca sendiri di listnya, ini ada banyak sekali. Nah, ini juga sudah paten ya. Jadi kalau kata kerjanya ini, preposisinya ini, artinya ini, karena akan beda ya. Ada juga kata kerjanya ini, preposisinya lain gitu ya, artinya juga lain. Misalnya ini ya, call off dengan call on, kata kerjanya sama-sama call gitu ya, tapi preposisinya lain, artinya juga lain pasti. Misalnya ini kan, call something off itu artinya cancel, tapi kalau call on somebody itu artinya ask for an answer, jadi memberikan meminta pendapat. Ya, sama-sama kata kerjanya call, tapi ketika ada preposisi lain artinya juga lain. Nah, sekarang saya mau jelaskan mengenai perbedaannya. Yuk, siapa yang mau menyampaikan dulu pendapatnya mengenai perbedaan antara phrasal verb dan prepositional verb? Sebetulnya sudah ada sih di slide-nya. Ya, di slide Anda sebetulnya sudah ada. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa perbedaan, meskipun rumusnya sama gitu ya, tapi ada perbedaannya. Oke, sebelum saya jelaskan, saya kasih Anda waktu 1 menit untuk baca ini ya, perbedaan yang pertama. Nanti yang Anda mau menyampaikan apa yang Anda sudah baca, silahkan Anda ngomong, nanti dapat poin juga ya. Anda baca dulu ini yang ada di layar ya kan? Lalu nanti yang
mau menyampaikan apa yang ada di layar boleh langsung aja tekan yang gambar mic saya pak gitu ya. Anda lalu boleh ngomong. Oke, halo, sorry, tadi terputus ya. Sekarang sudah terdengar lagi suara saya ya. Halo. Oke, kalau sudah terdengar dimatikan lagi itu supaya nggak mengganggu. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, oke. Tadi perbedaan ya. Ada yang mau coba menyampaikan dulu sebelum saya menyampaikan mengenai perbedaan phrasal verb dan prepositional verb. Ya, oke, silakan Mbak. Iya, 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 iya. Dengar, dengar. Mm-mm. Mm-mm. Jadi intinya apa? Intinya. Tidak selalu mempunyai objek. Jadi intinya terkait dengan ada tidaknya objek. Oke, sekarang contohnya Mbak. Show up, betul. Lalu kalau yang positional verbnya, oke, objeknya yang mana itu? Loh, loh, dibaca lagi coba itu.
Ya, betul. Betul, ya. Oke. Ini Mbak Heni ya? Oh ya, oke. Terima kasih. Kalau Mbak Heni sudah dapat poin, nanti berarti temennya yang lain dulu ya. Jangan Mbak Heni terus, ya kan? Ya, sekarang di mute. Sekarang di mute. Ya. Oke, jadi perbedaan yang pertama adalah kalau phrasal verb itu nggak harus ada objeknya, tapi kalau prepositional verb harus ada objeknya. Jadi selalu mempunyai objek. Itu perbedaan yang kedua. Lalu kita lihat perbedaan yang kedua. Coba Anda baca dulu ya. Nanti yang mau menyampaikan dulu silahkan ngomong ya. Yuk, jadi perbedaan kedua dari phrasal verb dan preposisional. Jadi bukan preposisional tapi preposisional. Nah, preposisional verb. Oke, siapa yang sudah paham dengan artinya ini? Ya, silahkan. Ya, silahkan, Mbak. Loh, gimana? Maksudnya? Mm-mm. Lalu pertanyaannya, mm-mm. Ya, ya contohnya. Ya, iya dong, perlu contoh dong. Mm-mm. Oke, ya terima kasih. Di mute sekarang, Mbak. Ya, tadi Mbak siapa? Siapa? Oke, terima kasih Mbak Marsini. Nah, jadi perbedaan kedua terletak di itu apa? Letak dari objek gitu ya. Nah, tadi kan sebelumnya disampaikan bahwa untuk phrasal verb itu ada dua macam gitu kan. Ada yang ada objeknya dan ada yang tidak ada objeknya. Nah, kalau yang ada objeknya kita sebutnya adalah transitive
phrasal verb ya, jadi transitif, ada objeknya. Nah, untuk kasus seperti ini itu objeknya bisa diletakkan sebelum atau sesudah partikel. Nah, partikel di sini maksudnya adalah prepositionnya atau kata depannya itu. Misalnya seperti ini, fill out. Jadi kan partikelnya adalah out. Nah, kita lihat objeknya itu bisa diletakkan setelah partikel. Jadi fill out this form. Ya, itu yang pertama. Atau bisa juga this formnya itu diletakkan sebelum partikel, sebelum preposisi. Ya, sebelum outnya. Jadi fill this form out. Artinya sama dua-duanya. Ya, artinya sama. Artinya isilah formulir ini. Nah, sedangkan untuk prepositional verb, objeknya itu selalu ada di belakang partikel. Jadi setelah partikel. Jadi we are talking about climate change. Kita nggak bisa we are talking climate change about. Nggak bisa, itu nggak boleh. Nah, itu adalah ciri-ciri kedua dari perbedaan dari phrasal verb dan prepositional verb. Lalu kita lanjutkan perbedaan yang ketiga. Oke, silakan Anda baca dulu sebentar, nanti yang mau menyampaikan pendapat silakan. Tadi Mbak Marjini jangan lupa nanti di akhir kelas ditulis ya, diupdate di grup. OL2 nama ya kan, lalu poinnya berapa? Baca pelan-pelan, nggak apa-apa ya. Nanti baru akan ngerti maksudnya. Sebetulnya ini gampang, ini maksudnya apa. Perbedaan ketiga. Yuk, siapa yang mau menjelaskan? Oke, silakan Mbak Vena. Sudah. Oke ya, makasih Mbak Vena. Oke, di mute sekarang ya. Nggak apa-apa, pokoknya sudah berani mencoba dulu ya.
Maksudnya gini. Nah, perbedaan yang ketiga adalah terkait dengan adverbial atau kata apa? Adverbial itu kata apa? Adverb. Ya, betul. Siapa tadi yang jawab? Oke, Mbak Brigita nanti ditulis poinnya ya, jangan lupa. Ya, betul sekali. Jadi adverb itu adalah kata keterangan. Kalau kita ngomong kata keterangan, itu ada beberapa macam ya kan. Ada kata keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tingkah laku gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah keterangan tingkah laku. Kalau kita lihat di contohnya itu, kata keterangan tingkah lakunya atau adverbnya itu adalah carefully, ya kan? Carefully. Nah, terus gini, kalau dalam phrasal verb itu nggak mungkin bisa diletakkan kata keterangan di antara verb dan partikelnya. Itu untuk phrasal verb. Tolong di mute, Mbak. Oke, Mbak Eni tadi barusan. Ya, oke, saya lanjutkan. Uh, jadi terkait dengan adverb. Kalau di prepositional verb itu kata keterangan bisa diletakkan di antara kata kerja dan kata preposisinya atau partikelnya. Seperti ini kan, look carefully at. Nah, ini dipastikan look carefully at. Look at-nya itu adalah prepositional verb. Sedangkan phrasal verb nggak mungkin ada kata keterangan di antaranya. Contohnya tadi misalnya ini tadi kan, misalnya kita nggak bisa tulis fill carefully out this form, nggak boleh. Karena fill out itu termasuk phrasal verb. Jadi nggak boleh dikasih kata keterangan di antara kata kerjanya dan partikelnya. Nah, itu adalah perbedaan yang ketiga. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silahkan. Yang tanya pun dapat poin ya. Jadi bukan cuma yang jawab, yang tanya pun juga bisa dapat poin. Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, ya silahkan. Nah, kira-kira gimana? Ya, betul. Tapi nggak usah kasih with. Mm-mm. Yes. Ya, sama-sama. Nah, ya, oke. Ya, jelas ya. Ada lagi nggak pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jadi intinya boleh ada adverb untuk phrasal verb, tapi nggak boleh letaknya di antara verb dan preposisi. Setelahnya itu boleh, sebelumnya juga boleh. Jadi please carefully fill out this form juga boleh ya. Atau enggak please fill out this form carefully. Tapi nggak boleh please fill carefully out this form. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, saya lanjutkan ya. Ini contohnya Anda bisa lihat tadi di link yang saya kasih tadi kan. Ini ada banyak sekali. Contohnya Anda bisa pelajari sendiri, Anda hafalin. Kalau tabel gitu bukan dipelajari tapi dia hafalin. Karena mau nggak mau gitu kan. Kita harus ngapalin. Oke. Lalu pertanyaan kedua dari Mbak Heni ya. Mbak Heni ada nih kebetulan. Terus halaman 4.9 nomor 10B.